sebenarnya kita jarang sekali ada di situasi yang sekarang nih. Tottenham peringkat 1, Arsenal peringkat 14. Ini nggak lepas dari tumpunya para penyerang dari si Arsenal. Kayak Lacazette dia cuma cetak 3 gol. Si Aubameyang 2 gol, Saka 1 gol, Ketia 1 gol, Pepe 1 gol. Bahkan 2 golnya lain itu dicetak sama pemain belakang. Gue punya data nih yang menurut gue bisa menunjukkan seberapa lini depan Arsenal ini bermasalah. Di Arsenal sejauh ini tuh menjadi tim dengan jumlah shoot on target terendah kelima di Premier League. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gue Rifki Herlanda dan juga Evan Simon. Halo. Apa kabar, Van? Alhamdulillah masih baik. Seperti 39 minggu sebelumnya. Berarti lu nggak perlu nyebut lagi kita di episode berapa karena gue udah ngomong. Enggak, maksud gue ya kan beberapa kemarin episode kayaknya lu pernah sakit juga deh. Oh iya, gue selalu sakit kan, gue bilang gue selalu sakit. Gue selalu sakit tapi dalam keadaan baik, kan berarti beda kan gitu loh. Lu bisa sehat tapi keadaan lu tidak baik gitu. Gue sakit tapi keadaan gue baik. Iya sakit tapi sempat mengubah jam ulur ini ya, mengubah jam postingan podcast kita. Oh iya, nggak apa-apa kalau itu. Masih menurut gue masih wajar lah. Jadi kita ini udah masuk episode 40 ya, Van. Gue ingetin lagi nih, tahu kita kan tadi lo bilang 39 minggu, tahunya kan episode kita bisa tahu, siapa tahu ada yang double gitu loh, Van, dalam 1 minggu. Wah, ngaco lu. Kita udah masuk episode 40. Kayaknya yang bakal kita bahas ini cukup seru, Van, karena akhir pekan ini bakal ada derby London Utara. Betul sekali. Ini mungkin ini derby paling seru kali ya yang di Premier League sejauh ini maksud gue. Ya maksudnya kan di Inggris itu kan ada derby Northwest Derby kan antara Liverpool sama MU, terus tapi ada juga belum main. Terus derby Manchester juga belum main. Terus Merseyside itu udah main tapi tidak menarik. Menarik sih, cedera. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan maksudnya di Inggris derby London Utara ini salah satu derby yang maksudnya punya sejarah lah dari tahun ke tahun gitu kan ya. Maksudnya gue ngeliatnya sih sebenarnya mereka itu gitu. Bisa di posisi manapun sebenarnya antara dua klub ini, karena kita tahu maksud gue Tottenham kan sebenarnya jarang banget di papan atas ya. Mungkin di papan atasnya pun di luar 4 besar lah dulu tuh ya, kalau dulu kayak 10 tahun lalu gitu. Tapi bagaimanapun selalu panas, selalu ketat. Tensinya tuh selalu ada, beda lah kayak maksudnya bandingin derby Manchester ketika belum kaya itu klub yang warna biru itu. Ketika belum punya banyak duit kan ya anggot-anggotan gitu-gitu doang gitu. Sedangkan Tottenham ini beda. Memang Tottenham gak semiskin City sih ya. Iya. Terus sinisnya gitu loh, sinis antara kedua tim ini benar-benar derby gitu. Ya betul. Kecemburuannya tuh benar-benar menunjukkan derby gitu kan. Yang gue agak sedikit mulai sedikit dulu ya. Kenapa ini derby itu agak spesial gitu dan selalu menarik ditonton, bahkan bukan bagi gue yang bukan pendukung keduanya. Itu ketika mereka menggunakan simbol underpassnya bukan underpass apa sih? Yang kereta bawah tanahnya di London itu. Itu kan yang ngubah nama itu. Main the gap-nya itu loh. Tapi maksud gue di London kan banyak klub. Bisa aja sebenarnya logo itu digunakan atau kata-kata itu digunakan cuman untuk Arsenal atau Chelsea gitu, yang notabene-nya dua klub London terbesar. Iya. Tapi ini malah digunakannya justru di Arsenal dan Spurs. Jadi sedikit sejarah aja kan, kalau sebenarnya kan Arsenal tuh dulu kandangnya tuh di daerah London Selatan ya kalau salah. Terus kita semenjak pindah ke Highbury itu posisi Highbury kan di London Utara. Nah, di Arsenal tuh pindah ke kandang Highbury tahun 1913. Nah, awal mula ramainya sih kayaknya derby itu di situ sih, Van. Dan gitu kalau misalnya di era Premier League ya, Ki, nggak boleh lupa sama drama kepindahannya Sol Campbell. Iya, betul. Di awal 2000-an gitu kan. Itu tuh benar-benar langsung meningkatkan
tensi dan kebenciannya supporter Spurs ke Arsenal, sedangkan Arsenal justru supporter Arsenal merasa makin di atas gitu. Udah gitu mereka berhasil invincible. Iya, terus apa lagi? Menurut gue itu sih kalau kita bahas masa lalu sih itu yang paling menurut gue paling Kalau ketara. gue sih yang paling ingat waktu ini si Arsenal mastiin juara di kandang Oh di kandang Spurs. Spurs ya benar. Tapi Arsenal tuh memang hobi Ki. Di Old Trafford Eh, juga pernah mastiin juara. ya, ya, Dia maksudnya kan hobi gitu juara di kandang lawan. maksudnya ya lo tahu kan si Spurs tuh sinisnya kayak gimana karena Iya sama si benar-benar. karena ya wilayah geografis mereka lah gitu kan. Tapi sebenarnya ya konsep juara di kandang lawan di rival lu gitu ya. Itu Hmm. gue nggak begitu ini sih karena gue ketika Malaysia juara di Bung Karno, gue tuh ada di Gelora Bung Karno. Dan ya udah kalah aja gitu sedih. Penonton lain pun gue sebenarnya udah sempat prediksi ketika itu wah kayaknya ribut nih gitu di akhir laga. Ya lu gimana aja ngeliat Malaysia ngangkat piala emang lu mau ketika itu kan udah gitu rivalitas antara Indonesia sama Malaysia lagi tinggi-tingginya kan. Karena Ya. sebelumnya kita nggak pernah tuh bersaing sampai masuk final tuh. Tapi Hmm. faktanya ya penonton juga semua pulang-pulang aja ngeliat Malaysia juara. Ya, betul betul. Nah jadi gue nggak tahu nih kalau misalnya di Inggris apakah memang sama juga gitu. Apakah pendukung Spurs ketika ngeliat Arsenal juara tuh bener-bener nungguin kata-katain menurut gue sih nggak juga ya. Hmm. Ya, tapi kalau misalnya dari trofi Spurs sama Arsenal emang ya, Ya itu kayak kita nggak perlu ngomongin dah. ya gitulah. Kasihan kayaknya. Ya yang satu kasihan. Iya, makanya karena ya banyak lah, maksudnya banyak intrik-intriknya, banyak banyak hal yang membuat si Spurs dan Arsenal ini bukan hanya sekedar apa laga antar dua tim dalam satu kota gitu. Maksudnya derbynya bukan hanya sekedar derby. Mungkin agak di kesampingan atau kayak gimana gitu. Derby London ini London Utara ini salah satu derby yang besar juga di Inggris itu. Betul. Gak bisa kita lewatkan gitu. Meskipun ya kita tahu kedua tim nih dalam beberapa musim terakhir kalau masalah trofi ya begitulah gitu maksudnya. Walaupun ujung-ujungnya tetap si Arsenal juga yang ada di atas karena musim lalu mereka juara FA. Iya, maksudnya ya itu tadi rivalitas ya supporternya lah. Apa sih yang waktu yang maksudnya yang apa sih ada satu sebutan buat apa ya rivalitas si supporter Spurs sama Arsenal tuh apa kan? Waduh lupa gua. Apa ya namanya? Pokoknya kecemburuan gitulah. Ada momen-momen tertentu si Spurs ngelakuin ini, ada momen tertentu si Arsenal ngelakuin ini. Pernah kan kejadian waktu itu. Tapi ya udahlah, kita tunggu aja pertandingan Spurs akhir pekan ini kan bakal Betul. berlangsung lawan Arsenal. Itu Hari Minggu. hari Minggu jam 23.30 WIB jam 9 malam. Jadi masih Cuman belum malam lah. ya, nah gue pengen ngomongin sebenarnya ini Ki. Situasi terkininya itu kayak sebenarnya kita jarang sekali ada di situasi yang sekarang nih. Tottenham peringkat 1, Arsenal peringkat 14. Iya. Ini nih situasi yang jujur aja ya, gue ngikutin Premier League misalnya taruh dari tahun 2004-2005 gitu, musim 2004-2005. Nggak pernah nih kayak sebelumnya kayak gini. Memang ada beberapa situasi di mana Tottenham di atas, tapi nggak pernah jauh peringkat itu sampai 1 dan ke-14 gitu. Ya gapnya nggak jauh lah. Kalau misalnya Arsenal yang di atas terus Tottenham yang di bawah banget mungkin pernah dan gue nggak ngeh. Tapi kalau Tottenham yang di atas ini baru pertama kali. Maksud gue era Pochettino pun kayaknya Arsenal tidak tertinggal sejauh ini ya. Iya. Kan pernah waktu itu kan si Chelsea-nya di peringkat 2 gitu loh. Waktu yang Chelsea juara, Arsenalnya tuh nggak jauh gitu. Nah, Waktu Chelsea, ini menarik banget sih. iya. Udah gitu Tottenham itu sejauh ini menjadi tim kebobolan paling sedikit di Premier League. Cuma 9 gol. Klasik Mourinho banget. Iya. Sedangkan Arsenal sendiri malah klub tertumpul keempat. Baru nyetak 10 gol. Kalau misalnya dari jumlah sih tersedikit ketiga kan karena di peringkat 1 keduanya itu ada Burnley sama Sheffield kan cuma mencetak 4 gol gitu. Tapi kalau misalnya dari urutan memang keempat sih. Tapi kalau jumlah gol emang ketiga. Ya, ketiga paling sedikit ketiga gitu. Dan maksud gue sebenarnya ini kalau kita ngomongin soal jumlah gol, mencetak gol dan kebobolan gitu ya. Kesalahan fatalnya Arsenal itu adalah karena mereka tidak mampu meraih kemenangan. Karena kalau lu lihat di bawahnya, di bawah Arsenal, yang mencetak gol paling sedikit ya setelah Arsenal tuh Wolves. Iya. Dia cuma mencetak 11 gol dan kemasukan 11 gol. Arsenal kemasukan 10 gol,
mencetak 10 gol, kemasukan 12 gol. Itu kan selisihnya tipis, tapi Wolves bisa ada di peringkat 7. Iya. Jadi menurut gue Arsenal ini sedang mengalami gue nggak bilang krisis kepercayaan diri sih, tapi lebih kepada ya memang auranya ya mungkin tidak baik. Mereka tidak mempunyai keyakinan bahwa ya mereka memang berada di atas lawan-lawan yang mereka hadapi gitu. Iya. Dan juga yang gue lihat sih ya kita tahu nih bahwa lini depan mereka kalau misalnya jumlah gol kan ya udah kelihatan lah paling sedikit gitu kan, tersedikit gitu. Ini nggak lepas dari tumpunya para penyerang dari si Arsenal. Lacazette dia cuma cetak 3 gol, si Aubameyang 2 gol, Saka 1 gol, Ketia 1 gol, Pepe 1 gol. Bahkan 2 golnya lain itu dicetak sama pemain belakang gitu, si Gabriel Magalhaes gitu kan. Jadi salah satu faktornya ya tumpulnya lini depan itu. Bagi Aubameyang yang dipercaya sebagai kapten atau ujung tombak, musim ini benar-benar ciut banget gitu, nggak kayak musim lalu gitu kan. Karena baru perpanjang kontrak ya. Iya baru perpanjang kontrak gitu. Kayak semua yang diperpanjang kontrak mainnya jadi jelek deh. Bisa jadi. Mungkin udah kayak enakan gitu kan. Atau enggak bisa jadi kita nggak tahu nih. Perpanjang kontrak biar harga jualnya di musim panas nanti lebih mahal. Iya. Yang pasti mah kalau kita ngomong tajam-tajaman, Tottenham menurut gue musim ini salah satu yang paling paten lah, paling maknyus kalau di lini depan tuh. Ngeri banget. Harry Kane, Son Heung-min. Mereka itu tim tertajam ketiga di Premier League saat ini dengan 21 gol. Cuman di bawah Liverpool sama Chelsea yang nyetak 22 gol. Iya. Menurut lu tapi jujur deh, menurut lu apakah soal tajam-tajaman ini dan pokoknya pertahanan ini tuh bakal berpengaruh di derby nanti? Menurut gue sih enggak ya. Enggak sih, karena kalau misalnya dilihat dari jumlah kebobolan kan si Arsenal maksudnya kebobolan termasuk yang paling sedikit juga gitu kan. Tidak buruk lah. Tidak buruk gitu. Dan si Spurs yang lini depannya paling banyak juga menurut gua nggak jadi jaminan gitu, karena ya itu tadi Arsenalnya juga emang sebenarnya lini belakang itu nggak masalah si Arsenal tuh sebenarnya gitu kan. Tapi lininya ini tapi menurut gua sih nggak akan jadi patokan sih. Tapi lu nonton yang Tottenham Chelsea yang sangat membosankan itu nggak? Itu benar-benar itu ngehe sih, apalagi babak kedua. Aduh. Ya, maksudnya gini loh, kalau misalnya dilihat, gue ngeliat di sisi Spursnya ya, 2 pertandingan terakhir misalnya lawan City, lawan Chelsea, lihat posisi bolanya si Tottenham yang kita tahu dikit banget kan. Maksudnya pertandingan itu dikuasai lawan gitu. Nah sebenarnya si Arsenal yang kita tahu Arteta hampir mungkin mirip-mirip dengan si cara bermainnya Guardiola dengan passing atau apapun itu. Nah ini jadi menarik juga nih, menurut gue bakal si Spurs nih bakal maksudnya Mourinho nih bakal melakukan hal yang sama atau enggak gitu, membiarkan si Arsenal menguasai bola kayak gimana gitu. Tapi menurut gue sih hasilnya bakal sama sih Van, kayak pertandingan lawan Chelsea, lawan City gitu. Gue juga sebenarnya berpikir bahwa Mourinho pasti kurang lebih tanda kutip ya, balik lagi tanda kutip, pragmatis. Biasalah pendekatannya. Tapi kalau misalnya dia melihat bahwa sebenarnya Arsenal itu di bawah mereka, maksudnya di bawahnya bukan dalam hal klasemen ya, tapi secara kualitas pemain, secara taktik, mungkin secara main games gitu. Bukan nggak mungkin justru Tottenham yang lebih disuruh gitu sama Mourinho, ya udah lu kuasain aja bola, mereka nggak bakal bisa ngapain kok. Karena kan sebenarnya pemilihan taktiknya Mourinho yang agak sedikit lebih bertahan itu digunakan karena memang lawannya kebetulan kalau misalnya gue hadapi dengan taktik yang sama, mati gue. Tapi gue nggak melihat si Mourinho akan tanda kutip menghormati Arsenal setinggi itu ya. Tapi kalau misalnya emang kualitas pemain menurut gue sama sih di skuadnya Arsenal, Spurs hampir sama gitu. Bahkan nggak banyak perubahan lah dari musim lalu sama musim sekarang. Kalau ngelihat dari nama iya mungkin. Tapi kalau ngelihat dari balik lagi hasil pertandingan dan performa mereka di atas lapangan, menurut gue agak ada gap sih. Untuk saat ini ya, situasi saat ini, maksud gue gak tahu kalau misalkan pertemuan antara Arsenal dan Tottenham di berikutnya gitu. Situasi tersekarang gue melihatnya Tottenham lebih memiliki ya mungkin bisa dibilang percaya diri lah ujung-ujungnya. Tapi balik lagi gue juga tidak menutup kemungkinan
bahwa Mourinho akan ngehe juga gitu. Jadi, Ya udah, Arsenal lu kasih aja boleh ke Arsenal, mereka juga nggak bakal bisa nembus kita kok. Kita serang aja serangan balik, emang mereka bisa ngapain? Kalau kita tahu Tottenham di musim ini setelah dengan pembelian mereka kayak Gareth Bale, Reguilon, itu serangan baliknya tuh makin ngehe banget ya. Kayak Moura aja jadi pemain cadangan kan, terus ketika masuknya pemain bertipe kayak Moura gitu. kayaknya kalau dihitung-hitung setengah golnya itu dari serangan balik. Iya kayaknya sih, cuman gue malas juga ngeliatin waktu. Laga Spurs sama si Arsenal ini yang jadi perhatian gue tadi bahwa Arsenal ini lini pertahanan sebenarnya nggak jelek-jelek banget gitu. Lawan Spurs yang produktif musim ini gitu. Gue bakal melihat penampilannya Leno sih di pertandingan nanti karena yang kita tahu di musim ini salah satu kunci suksesnya Arsenal dapat pertahanan yang gak buruk banget tuh si Leno sih karena di catatan statistiknya tuh dalam musim inilah dia tuh udah melakukan 28 kali penyelamatan. Terus clean sheet cuma 3 kali. Terus penyelamatannya bukan penyelamatan ecek-ecek gitu loh kan. Penyelamatan benar harusnya jadi gol menurut gue. Nah, tapi justru sebenarnya itu tadi yang dari data yang lu kasih tadi itu. Mereka hanya clean sheet 3 kali. Artinya mereka memang sama aja kayak kalau misalnya kita ngomongin MU gitu. Bandingin lah sama Chelsea gitu. Chelsea dengan adanya Mendy formidable banget kan di lini belakang. Iya, lu mungkin bisa ngalahin dia gitu. Bisa ngalahin mereka, tapi untuk nyetak gol aja setengah mati gitu. Nah, Arsenal di satu sisi dengan karena dia tidak pernah clean sheet, ya mungkin hasilnya memang bisa imbang lah gitu, atau mungkin Arsenal bisa menang. Tapi kita bisa nyebobol mereka. Menurut gua hal itu menjadi apa ya? Kalau gue sih menurut gue menjadi tolak ukur bahwa memang Arsenal itu sebenarnya tidak bagus-bagus banget, cuma mungkin kebetulan kebobolannya tidak banyak gol gitu. Bagaimanapun kebobolannya mereka yang taruhlah dalam satu pertandingan cuma 1 gol gitu. Misalnya ya, ini cuma gambar mudah karena kita tahu di Arsenal tidak setiap pertandingan kemasukan 1 gol. Tapi menjadikan mereka sedikit apa ya? Dilihatnya tuh nggak apa ya, nggak kokoh. Ya, karena pada akhirnya hasil akhir yang terhitung. Ya. Karena ya itu mungkin ya nggak tahu ya. Kalau gue sih ngelihatnya kayak pertandingan minggu depan Arsenal bakal lawan ini. Gue sih mikirnya ya udah gitu nggak akan menang gitu. Maksudnya paling seri lah gitu. Kayak ada pesimis dulu gitu loh. Maksudnya sebelum si Arsenal main ini gitu. Ya apalagi di kubu Spursnya gitu. Kita tahu Mourinho itu belum pernah kalah dalam laga kandang lawan Arsenal. 10 pertandingan sama Chelsea, sama United, sama Tottenham juga musim lalu. Dia itu 6 kali menang dan 4 kali imbang. 100% rekornya. Tidak pernah kalah. Menurut gue ini sih kayak ya secara main games Mourinho udah 1-2 langkah di depan. Iya. Lagi Spurs juga ternyata punya catatan bagus juga nih lawan Arsenal di kandang gitu kan. Di 6 laga terakhir ternyata si Spurs ini menang 4 kali, imbangnya 2 kali, Van. Jadi kayak apa ya? Cocok logi lah. Cocok logi pasti. Ya, tapi maksud gue tidak ini sih nggak terlalu cocok logi juga. Seenggaknya bagi pemainnya juga punya kepercayaan diri dong. Iya. Ya, lu nggak kalah gitu di kandang gue sendiri. Walaupun mungkin situasinya juga beda karena tidak ada supporter. Tapi yang paling kita nanti sih kita gimana sih Harry Kane sih. Karena Arsenal salah satu tim yang paling senang dia bobol juga nih. Cuma sayangnya Harry Kane masih meragukan ya. Iya. Padahal kalau dia nyetak 1 gol, jadi itu top scorer bagi Tottenham dalam derby London Utara. Menarik sih. Momentumnya pas banget sebenarnya. Gue sih feeling gue sih Mourinho bakal nutup-nutupin sih. Kane nggak main. Enggak lah. Kayaknya Kane tetap bakal ini deh kan. Iya, maksud gue si Mourinho pasti press con gitu. Pasti ngomongnya Kane meragukan gitu. Biasa main games. Ya kalau dari Spurs kan tadi ada Kane. Kalau gue sih pengen ngeliat si Aubameyang sih. Karena ada di tim FPL lu. Enggak, gue gak ada di FPL. Gue gak ada pemain Arsenal gue. Parah coy. Ya,
saya tetap aja Van, bagaimana juga kalau ngebahas Arsenal sih nggak lepas kita ngebahas Aubameyang juga gitu kalau dari gua, karena ya udah dia seorang kapten, tentu dibutuhkan sosok pemimpinnya di lapangan, terus apalagi posisinya penyerang gitu kan, golnya tentu yang paling ditunggu karena ya beberapa pekan terakhir benar-benar dikritik lah si perannya si Aubameyang tuh seperti apa gitu, bahkan beberapa peluang yang harusnya gol nggak jadi gol gitu kan, ada beberapa yang depan maksudnya. Gue punya data nih yang menurut gue bisa menunjukkan seberapa lini depan Arsenal ini bermasalah. Di Arsenal sejauh ini tuh menjadi tim dengan jumlah shoot on target terendah kelima di Premier League. Cuma 32 di shoot on target dari 10 pertandingan. Dia cuma menang atas Sheffield, West Brom, Newcastle sama Burnley. Menurut gue ini sih lumayan mengkhawatirkan ya. Bukan sangat mengkhawatirkan kali kalau nama besar Arsenal yang punya Aubameyang di depan, ada Lacazette di depan, ada Willian di depan gitu, kayak bukan cukup mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Maksud gue kenapa cukup mengkhawatirkan, karena kalau kita lihat lagi sebenarnya nih perbandingannya menurut gue paling pas memang sangat sama Wolves sih. Setelah tadi kita ngomong Wolves juga cuma nyetak gol dikit gitu, kebobolan juga lumayan ya, nggak banyak sih, tapi kebobolan mirip dengan Arsenal lah. Wolves ini shoot on target juga cuma 39 Ki. Jadi menurut gue memang sebenarnya ketidakmampuan Arsenal itu yang paling besar adalah mereka tidak tahu caranya menang untuk saat ini, dan tidak tahu cara mencetak gol, Van. Ya itu mungkin bisa juga lah. Tapi kalau misalnya dari cara main sih Arsenal masih mungkin belum ada perubahan yang terlalu ini, Van, kayak di awal Arteta masuk. Padahal kan sebenarnya di awal musim yang kita pernah bahas juga kan, ini Arsenal anjir menang, terus apalagi menang 3-0 lawan Fulham, terus gue masih ingat lu pernah bilang ini Arsenal nih punya gaya baru nih dengan kayak dari bawah lah kayak gimana gitu kan. Tapi ternyata belum sampai pertengahan musim udah kayak gini gitu si Arsenal itu. Jadi emang kemarin lu baca nggak yang soal Arteta nyebut soal crossing? Gue belum baca deh kayaknya. Jadi Arteta ngomong bahwa dia memang di dalam pertandingan lawan Wolves ngirim 35 umpan, 35 crosses. Terus dia ngomong kurang lebih ya, ini gue paraphrase aja gitu. Masa dari 35 gue cuma nyetak gol 1 gitu. Nah, sebenarnya masalahnya gue nggak tahu apakah belakangan ini ada perubahan gaya main gitu dari Arsenal. Walaupun memang sejak Arteta itu masuk, kalau lu mau tahu rata-ratanya Arsenal nyentuh bola di dalam kotak penalti gitu sejak 2016-17 sampai sekarang, ketika Arteta masuk itu turun rata-ratanya. Gimana tuh? Gue nggak bisa nyebut angka pastinya karena banyak banget. Jadi pokoknya rata-ratanya turun. Jadi menurut gue memang dari musim lalu pun sebenarnya Arsenal itu tim yang tanda quote unquote mengandalkan umpan gitu, ataupun bermain secara cepat. Tau gak lu paham maksud gue? Lu berapa kali pasti pernah nonton lah Arsenal tuh kasih bola sekali ke depan Aubameyang langsung first time gitu. Atau cuman geser sekali langsung nendang gol. Geser sekali langsung nendang gol. Nah, kalau misalnya hasilnya bakal begini terus gitu, menurut gue berarti Arteta harus mencari cara bermain yang lain sih. Dan ya itu, maksudnya kredibilitas si Arteta kan tentu jadi taruhannya gitu. Betul, karena ternyata faktanya hasilnya Arsenal di bawah Arteta dengan di bawah Emery tidak jauh beda, bahkan sempat gue baca malah lebih buruk Arteta katanya. Iya. Jadi laga terakhir Arteta bukan nih? Enggak sih, masih belum sih. Masih dikasih kesempatan. Kalau kalah yakin lu? Masih kesempatan menurut gue. Masih bisa. Mereka kalau kalah bisa turun lagi lu. Ya mungkin kalau Arsenal peringkat 20 baru dipecat deh. Ya peringkat 20 kayaknya hampir mustahil sih. Jadi maksudnya sebenarnya bukan mustahil Arsenal turunnya, tapi gue lebih ke mustahil Sheffield tiba-tiba naik. Iya. Karena poinnya cuma 1 Sheffield, kasihan banget.
Maksudnya kalau misalnya kita simpulnya lah dari kita berdua bahwa laga Spurs selama Arsenal di akhir pekan ini yang jadi patut perhatiannya itu kan si Arsenalnya ya, bukan Spursnya. Lu setuju nggak, Pak? Gue setuju banget sih. Kalau soal itu maksud gue, eh gue bisa juga ngebayangin sebenarnya. Arsenal memenangi laga besok tuh gue bisa bayangin, walaupun mungkin peluangnya nggak terlalu besar lah. Kayak kalau gue sih mungkin 60% 40%. Oke. Tapi lu bayangin kalau Arsenal menang, seberapa besar dorongan mental yang mereka bisa dapetin. Ya, itu sih yang paling penting. Karena ya itu tadi, gue juga sepakat kalau misalnya lo bilang si Arsenal tuh lagi kehilangan kepercayaan diri mereka gitu. Yang di awal musim mereka sempat naik kepercayaan diri mereka, bisa menang beberapa laga, tapi mulai masuk ke beberapa pekan ini mulai jeblok lagi gitu kan, kehilangan kepercayaan lagi gitu. Karena di musim lalu pun ketika Arteta datang sempat beberapa kali menang kan, itu kepercayaan diri si pemain Arsenal kan naik lagi gitu, bahkan peringkat mereka bisa akhirnya main di Europa League gitu kan, Van. Oh iya, ya menyusul lah. Gitu kan. Tapi kalau misalnya di Europa League kan mereka penampilannya ini juga, Van, bagus gitu maksudnya di Europa League gitu. Meskipun lawan-lawannya ya kayak gitulah, tapi sebenarnya di Europa League si Arsenal ini nggak buruk banget, bahkan mereka di puncak klasemen Europa League gitu. Tapi ya balik lagi di Premier League ini mereka kayak kehilangan kepercayaan diri mereka bahwa mereka tuh bisa menang lawan tim-tim di Liga Inggris gitu. Udah, jadi menurut lo Arsenal kalah berapa? Nggak akan banyak sih kalahnya gitu. Nggak selisih apa? Maksudnya nggak akan hujan gol sih. Mungkin kalau Spurs menang tuh hanya 1-0 atau 2-1, maksudnya nggak akan banyak gol tercipta ya, sebenarnya. Maksudnya nggak kayak 3-2 atau 4-3 gitu ya? Nggak akan sebenarnya. Ya boleh lah. Kita lihat aja. Kayak minggu lalu kita taruhan deh, tapi taruhan apa ya? Ini Spurs Chelsea. Oh iya. Spurs Chelsea. Apa ngantuk gue nonton babak keduanya tuh. Semoga besok kagak nih. Kalau gimana, Pan? Spurs Arsenal, prediksi lo, skor lah. Feeling gue Tottenham ngebantai sih. Kita lihat aja. Evan prediksinya ngebantai, kalau gue cuman sedikit gol ya. Nah, selain Tottenham sama Spurs, Tottenham sama Arsenal, pertandingan apa lagi Ki yang menurut lu patut kita tonton? Ini ada West Ham lawan Man United. Kita bisa melihat kalau itu wajib. David Moyes bisa menunjukkan kualitasnya kembali, karena ya kita tahu si West Ham sama Moyes ini lagi bagus-bagusnya nih si anjir. Iya. Minggu lalu lawan peringkat 5. Ini lawan peringkat 5 lagi. Iya, makanya. Ini lagi bagus-bagusnya semenjak si David Moyes dapat kena corona, jadi bagus main ini. Terus ada juga pertandingan Liverpool lawan Wolves. Oh iya, tadi si West Ham lawan MU itu bakal berlangsung hari Minggu jam 12:30 dini hari. Betul. Terus ada Liverpool sama Wolves, Pan. Itu ya menurut gua jadi pembuktian lagi Liverpool nih, bagaimana mereka bisa konsisten gak di musim ini gitu. Karena kemarin seri sial sih lawan Brighton itu. Ya bisa dibilang begitu sih. Karena mereka dominan banget nih game. Walaupun Brighton juga gagal penalti ya di awal-awal ya. Iya sih, ini mau baik. Terus ada juga Chelsea lawan Leeds. Nah ini menurut gue yang bakal seru banget sih. Gue pengen lihat si Ancelotti duel sama Bielsa. Ancelotti Lampard sama Bielsa. Lu hidup di tahun berapa Chelsea masih dilatih Ancelotti? Gue ingetnya pertandingan ini, Pan, minggu kemarin. Everton Ancelotti Bielsa. Kayaknya Leeds menang deh. Bisa jadi sih. Kejutan kan? Kejutan. Tapi ini patut ini sih, karena kan ada apakah si Bielsa bakal ngirim mata-mata lagi? Iya, betul. Ini pertemuan pertama mereka ya? Setelah kasus itu. Iya, betul. Betul. Lu ingat? Gue gak ingat lu. Gue bisa ingat gue. Terus ada juga Burnley lawan Everton. Terus ada juga Manchester City lawan Fulham.
Ada West Brom lawan Crystal Palace nih. West Brom patut dinanti lagi karena mereka baru mendapatkan kemenangan pertamanya di musim ini. Apakah bakal berlanjut? Terus ada juga Sheffield lawan Leicester. Terus ada juga Brighton lawan Southampton nih. Southampton yang kemarin kalah hoki dari MU. Kalau hoki benar-benar, kalau hoki benar. Apakah di pekan ini mereka bakal meraih kemenangan lagi? Terus jangan lupa ada juga Bundesliga, Van. Bakal berlangsung akhir pekan ini. Laga pembukanya di pekan 10 itu ada derby Berlin. Ada Hertha lawan Berlin. Walaupun tanpa penonton sayang banget ya, tapi tetap bakal seru. Ya, karena ya kita tuh musim lalu kan si Berlin ya cukup kerepotan lah. Tapi di musim ini si Berlin ada peringkat 6, Van. Terus ada juga big match di hari Minggu, Munchen lawan Leipzig. Betul sekali, memperebutkan puncak klasemen. Betul. Ini patut dinanti juga bagaimana. Ya kita tahu kan Munchen udah bisa nangani si Dortmund di beberapa kemarin. Apakah di doa gue mah banyak-banyak, tapi semoga pertandingan ini tuh sengit, ketat gitu kan. Jadi pemain Leipzig tuh capek. Karena buat lawan MU. Iya. Jadilah. Ngomong capek, itu kan ada juga weekend ini ya, Frankfurt lawan Dortmund. Ya. Tapi sayangnya Haaland cedera, bro. Kalau gue udah mulai ngikutin tuh, minggu lalu gue nonton kalah nih. Itu salah satu kejutan juga sih di pekan lalu Dortmund kalah dari FC Köln. Dua golnya prosesnya sama lagi. Jangan gue nonton kalah, gue nggak boleh nonton Dortmund kali ini. Terus ada juga Eredivisie bisa kalian saksikan juga di Mola TV. Terus ada juga Liga Polandia. Terus banyaklah pertandingan yang bisa kalian saksikan di Mola TV. Premier League juga disiarin di Mola TV. Bundesliga disiarin di Mola TV. Itu aja, Van, ya? Ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Betul sekali. Kita tunggu nanti pertandingan Spurs lawan Arsenal. Tadi prediksinya udah kita sebutkan ya. Betul. Tinggal prediksi kalian seperti apa. Oke, jangan lupa follow semua sosial media Super Soccer, ada di Instagram, Facebook, Twitter. Dan juga kalian bisa lihat di channel YouTube Super Soccer, bakal ada banyak konten-konten menarik tentang Premier League, Bundesliga, dan Libertadores, dan lain-lain ya. Oke, Van, thank you, Van. Oke. Thank you, bye-bye. Bye.